Hasil pertandingan Nottingham Forest versus Liverpool. Liverpool dipaksa bertekuk lutut oleh tuan rumah yakni Nottingham Forest dalam duel pekan ke-13 Premier League pada Sabtu kemarin malam. The Reds pun kalah dengan skor tipis 0-1. Bertandang ke City Ground, Liverpool pun dibuat frustasi dengan permainan agresif yang disuguhkan oleh tuan rumah. Muhammad Salah dan kawan-kawan dominan dalam penguasaan bola, tetapi kesulitan untuk menemukan celah serangan. Laga pun sempat terkunci 0-0 di 45 menit pertama. Kali ini gol tunggal kemenangan Forest dicetak oleh Taiwo Awoniyi di babak kedua di menit ke-55. Liverpool pun terus menggempur setelahnya tetapi tidak bisa menemukan gol balasan. Hasil ini buruk bagi Liverpool yang sulit menemukan konsistensi beberapa pekan terakhir. Bagi Forest, tambahan 3 poin ini krusial untuk perjuangan di zona degradasi klasemen sementara. Hasil pertandingan Everton versus Crystal Palace. Everton meraih poin penuh saat bermain di kandangnya di Goodison Park saat menjamu Crystal Palace dalam pekan ke-13 di ajang Premier League pada Sabtu kemarin malam. Bertanding di Goodison Park, pertandingan kedua tim sangatlah panas. Ditambahkan pula gol dicetak oleh Calvert-Lewin di menit ke-11. Lalu di menit ke-63 Gordon pun sukses mencetak gol. Ditambahkan pula gol dicetak oleh Dick McNeil pada menit ke-84. Mereka pun menang atas Crystal Palace dengan skor akhir 3-0. Atas hasil ini pun Everton berada di urutan ke-15 pada klasemen Premier League. Hasil pertandingan Chelsea versus Manchester United. Laga Chelsea versus Manchester United berakhir dengan dramatis. Chelsea yang unggul lewat penalti di menit-menit akhir akhirnya dipaksa bermain imbang 1-1 usai Manchester United bikin gol di injury time. Laga Chelsea versus Manchester United dalam lanjutan Premier League digelar di Stamford Bridge pada Sabtu kemarin malam. Babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Chelsea pun akhirnya unggul berkat penalti dari Jorginho pada menit ke-87. Namun kemenangan Chelsea yang sudah di depan mata buyar pada menit ke-90 tambahan waktu. Casemiro mencetak gol balasan untuk Manchester United. Bola sundulannya sempat ditepis oleh Kepa Arrizabalaga dan membentur tiang, tetapi gol dinyatakan sah karena bola sudah sepenuhnya melewati garis gawang. Dengan hasil ini pun Chelsea kini mengumpulkan 21 poin dari 11 laga di peringkat keempat klasemen Liga Inggris. Manchester United pun membutuhkan dengan 20 poin di urutan kelima. Hasil pertandingan Manchester City versus Brighton. Manchester City tampil tangguh untuk membekuk Brighton dengan skor akhir 3-1 dalam duel pekan ke-13 Premier League pada Sabtu kemarin malam. Bermain di Etihad Stadium, Manchester City pun mendominasi sejak menit pertama. Skuad Josep Guardiola tampaknya terdorong motivasi ekstra setelah menelan kekalahan perdana di Liga akhir pekan lalu. Kali ini 3 gol dari Manchester City datang dari brace Erling Haaland dan aksi dari Kevin De Bruyne. Brighton pun sempat memperkecil kedudukan melalui sepakan keras dari Leandro Trossard. Hasil ini pun menuntun Manchester City kembali ke jalur kemenangan dan menempel ketat Arsenal di papan atas klasemen sementara. Hasil pertandingan Real Madrid versus Sevilla. Real Madrid berhasil mengamankan kemenangan di jornada ke-11 La Liga. Menjamu Sevilla di Santiago Bernabeu, Los Blancos pun berhasil menang dengan skor akhir 3-1. Real Madrid unggul terlebih dahulu melalui gol dari Luka Modric. Namun Sevilla berhasil menyamakan kedudukan melalui gol dari Eric Lamela. Namun Los Blancos pun berbalik unggul berkat gol dari Lucas Vazquez dan Federico Valverde. Berkat kemenangan ini, Real Madrid pun kian nyaman di puncak klasemen La Liga dengan torehan 31 poin dari 11 laga. Sementara itu Sevilla harus puas berada di peringkat ke-14 dengan torehan 10 poin dari 11 laga. Hasil pertandingan AC Milan versus Monza. AC Milan memetik kemenangan di pertandingan giornata ke-11 Serie A. Berhadapan dengan Monza di San Siro, Rossoneri pun menang dengan skor akhir 4-1. Gol-gol dari AC Milan dipersembahkan oleh 2 gol dari Brahim Diaz dan masing-masing 1 gol dari Divock Origi dan Rafael Leao. Sementara itu Monza berhasil memperkecil kedudukan mereka berkat gol dari Filippo Ranocchia. Berkat hasil ini pun AC Milan menempel Napoli di puncak klasemen dengan torehan 26 poin dari 11 laga.
Sementara itu Monza tertahan di peringkat ke-14 dengan torehan 10 poin dari 11 laga. Hasil pertandingan Fiorentina versus Inter Milan. Inter Milan meraih 3 poin penuh di pekan ke-11 Serie A 2022-2023. Menantang Fiorentina di Artemio Franchi, Nerazzurri pun menang dengan skor akhir 4-3 pada Minggu dini hari. Keempat gol Inter Milan dicetak oleh Nicolo Barella, Lautaro Martinez dengan 2 gol dan juga Henrik Mkhitaryan. Sementara itu Fiorentina mencetak 3 gol melalui Arthur Cabral, Jonathan Ikone dan Luka Jovic. Berkat hasil ini Inter pun berada di peringkat 7 klasemen sementara Serie A dengan torehan 21 poin. Sementara Fiorentina menghuni peringkat ke-13 dengan torehan 10 poin. Hasil pertandingan Hoffenheim versus Bayern Munchen. Hasil Hoffenheim versus Bayern Munchen di pekan ke-11 Liga Jerman sudah rampung digelar. Hasilnya pun Die Roten menang dengan meyakinkan atas Hoffenheim dengan skor akhir 2-0. Laga Hoffenheim versus Bayern Munchen pun digelar di PreZero Arena pada Sabtu kemarin malam. 2 gol Bayern Munchen pun dicetak oleh Jamal Musiala dan Erik Choupo-Moting. Kemenangan atas Hoffenheim tidak mengubah posisi Bayern Munchen di klasemen Liga Jerman. Bayern Munchen tetap menempati peringkat kedua klasemen dengan torehan 22 poin dari 11 pertandingan. Bayern Munchen pun untuk sementara tertinggal 1 angka dari Union Berlin yang baru bermain 10 kali di puncak klasemen. Hasil pertandingan Borussia Dortmund versus VfB Stuttgart. Hasil pertandingan dari Borussia Dortmund versus VfB Stuttgart di pekan ke-11 Liga Jerman sudah diketahui. Die Borussen pun menang telak dengan skor akhir 5-0. Laga Borussia Dortmund versus VfB Stuttgart digelar di Signal Iduna Park pada Sabtu kemarin malam. Jude Bellingham pun tampil gacor dalam laga ini sehingga membukukan 2 gol atau brace. Adapun 3 gol Dortmund lainnya diciptakan oleh Niklas Süle, Giovanni Reina, dan Youssoupho Moukoko. Meski meraih kemenangan telak, Dortmund pun masih tertahan di peringkat keempat klasemen Bundesliga dan tertinggal 3 angka dari Bayern Munchen. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.